Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Daud yang terbangun dengan dada yang berdetak kencang, merasa ketakutan dengan ancaman jelita. Ia benar-benar terbebani dengan semua ini. Paman Hardi yang melihat itu semakin cemas dan khawatir. Segera ia berpikir keras untuk menyelamatkan Daud dari segala keburukan. Setelah sembuh, Daud merasa masih diikuti anak-anak jin. Beberapa kali ia coba melihat penampakan mereka berada di salah satu kamar rumah. Di kamar itulah ketiga sosok anak menyeramkan itu meminta agar disediakan makanan. Dan memang selama Daud mengajukan permintaan itu, kesialan selalu menimpa dirinya. Hanya saja yang ia temui masihlah kesialan-kesialan kecil yang tidak menyangkut nyawa seperti kecelakaan mobil waktu itu. Daud yang semakin was-was pun mengajak Paman Hardi mencari seorang spiritualis yang dari orang pintar itu. Sebagai langkah awal ia disuruh menikah dengan siapa saja. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman dari para jin tersebut. Sebenarnya Daud takut akan keselamatan pasangannya nanti. Ia masih ingat jelas mimpi yang pernah ia alami, yakni tentang ancaman jelita untuk mencelakai siapa saja perempuan yang dekat. Namun orang pintar tersebut meyakinkan bahwa ia mampu menghalau ancaman tersebut. Dan jalan mengusirnya adalah dengan menikahi sesama manusia. Meski berat, Daud tetap menyanggupi syarat tersebut. Yang membuat ia semakin yakin adalah orang pintar itu sudah dikenal memiliki ilmu kebatinan yang mumpuni. Bahkan anak-anak jin itu juga sudah diusir menjauh dari Daud. Pada akhirnya, setelah Paman Hardi mendapatkan wanita untuk dinikahkan dengan Daud tanpa menunggu waktu lama, proses pernikahan pun segera dilaksanakan. Daud melangsungkan prosesi pernikahan penuh khidmat. Perempuan yang sah menjadi miliknya adalah Ani, seorang janda yang memiliki satu anak. Namun kebahagiaan itu sekejap saja. Apa yang dikhawatirkan Daud benar-benar terjadi. Saat kepulangan dari KUA, tepat setelah acara pernikahan selesai digelar, kecelakaan maut terjadi. Mobil pengantar pengantin mengalami remblong, sehingga mengakibatkan Ani meninggal dunia. Kejadian yang benar-benar terlihat tidak masuk akal. Di waktu yang bersamaan, orang pintar yang menjamin keselamatan Daud juga mengalami hal buruk. Lelaki parubaya itu mendadak sesak nafas, hingga dilarikan ke rumah sakit. Meski nyawanya tertolong, namun indera pendengaran dan indera penglihatannya bermasalah tanpa sebab. Selain itu, nada bicaranya juga lemah dan sulit. Melihat itu semua, Daud merasa yakin bahwa jelita tidak main-main dengan ancamannya. Sudah 7 hari kematian Ani berlalu, kondisi Daud pun terlihat semakin terganggu. Daud seperti orang gila yang ketakutan. Setiap kali diajak bicara, ia selalu mengira bahwa ia akan dicelakai orang yang berbicara padanya. Paman Hardi tentu saja bingung dengan kondisi keponakannya itu. Merasa yakin bahwa Daud sudah diganggu sosok jin, ia pun mencari informasi seorang ustadz yang biasa melakukan pengobatan non-medis. Namun yang didapat lagi-lagi seorang spiritualis. Beliau adalah Mbah Sumarlan, atau biasa dipanggil Mbah Lan. Meski bukan seorang ustadz, namun sosok Mbah Lan sangat paham dengan agama. Maklumlah, beliau merupakan seorang jebolan Universitas Agama Islam. Keilmuan yang dipergunakan juga tidak menyimpang dari syariat agama. Meskipun kebanyakan, keilmuan adalah kejawen tulen. Tidak ada cara lain membawa Daud, selain mengikat tangan dan kakinya supaya tidak berontak. Daud selalu saja berteriak untuk tidak membunuhnya, hingga tibalah di kediaman Mbah Lan. Bersama 3 warga yang ikut serta,
Paman Hardi membantu membopong Daud masuk ke dalam rumah. Sebelum melakukan ritual pengobatan, terlebih dulu sang spiritualis melihat jauh diri Daud. Menurut beliau, selama ini Daud telah dipermainkan sosok jin sakti. Daud yang sering melamun dan merasa kesepian, membuat jin tersebut senang berada di dekat Daud. Bahkan mereka membuat Daud seakan tidak bisa lepas dari mereka. Sedangkan ada 3 anak jin yang mengaku sebagai putra Daud. Namun sebenarnya, itu hanyalah tipu daya semata. Tujuannya agar supaya bisa memperbudak Daud. Dampaknya, kini kondisi otak Daud terganggu akibat terlalu takut dengan mereka, yakni para jin. Pengobatan ini akan kulakukan secara bertahap, ucap Bahlan. Paman Hardi ikut saja dengan apapun yang dilakukan sang spiritualis. Yang terpenting adalah kesembuhan Daud. Di hari pertama pengobatan itu, Daud tidak lagi berteriak. Nampaknya ia sedikit lebih tenang, dan untuk proses selanjutnya, maka Daud disuruh menginap saja di perguruan Bahlan. Jika keadaan memungkinkan, maka setiap waktu bisa dilakukan kembali tahap berikutnya. Paman Hardi menurut saja, dan ia pula lah yang akan menemani Daud. Teriakan Daud cukup keras di tengah malam itu. Disusul kemudian terdengar suara lonceng dan kereta sekeliling padepokan Bahlan. Aura rumah tersebut langsung menjadi panas dan pengap. Bahlan yang sudah bersiaga, mempersiapkan media yang akan digunakan. Dengan ilmu kedikdayaan khusus, Bahlan langsung mengendalikan keadaan. Hawa semakin sesak dan panas. Bagi orang awam seperti Paman Hardi, benar-benar merasakan hawa yang tidak biasa dalam dirinya. Bahlan menyuruh Paman Hardi agar tidak termenung, karena bangsa jin akan sangat mudah masuk jika manusia mempunyai rasa takut terhadap mereka. Terlebih bila termenung dan pikiran kosong. Mereka sangat menyukai itu. Bahlan pun memberikan amalan wirid untuk Pak De Hardi agar pikirannya terfokus. Melihat Daud badannya lemas, gemetar, dan sekujur tubuhnya dingin, Bahlan langsung menutup mata sambil memegang media azimat di tangannya. Dan beliau sudah masuk ke alam lain, memenuhi tantangan para jin jahat. Sepasukan jin yang disuruh oleh sang Ratu Jelita. Satu bulan kemudian, lewat perantara Bahlan, akhirnya kondisi Daud membaik. Dan menurut beliau, lokasi villa juga sudah aman untuk didiami. Bahlan sudah melakukan kesepakatan dengan bangsa jin. Alam yang berseberangan alangkah lebih baik jika tidak mengganggu satu dengan yang lain. Dan beliau berharap, Jelita maupun jin lain akan selalu mematuhi kesepakatan yang mereka buat, sehingga ketenteraman juga akan dirasakan warga setempat. Hari ini, setelah selesai dengan urusan kerja yang terbengkalai, Daud langsung menuju padepokan Bahlan. Sesuai yang dijanjikan sang spiritualis, hari ini Daud akan menghapus sengkala dengan mandi ruat jodoh. Menurut Bahlan, setiap orang ditakdirkan memiliki jodoh masing-masing. Tapi ada kalanya jodoh itu seperti sulit datang. Ada banyak faktor penghambat sulitnya mendapatkan pasangan. Sebagian penghambat itu bisa dipengaruhi dari diri sendiri atau gangguan-gangguan mistis. Daud merasa lebih tenang selama berkunjung dengan Bahlan. Ia berharap secepatnya akan memiliki pendamping hidup yang sejati ketika mandi sengkala usai dilakukan. Biarlah kisah bersama Jelita menjadi kenangan buruk yang dilupakan. Yang terpenting sekarang adalah melakukan pertaubatan dan selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Oke, terima kasih.
Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di pungkasane Anda